Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimat, para jamaah, ibu-ibu majelis ta'lim Masjid Darus Salam At-Taqwa yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan, serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita di siang hari yang berbarakah ini kenikmatan terbesar. Di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kemudahan untuk selalu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah bosan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghidupkan kita semua di atas Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kelak mewafatkan kita semua di atas Islam, dan semoga seluruh ketaatan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, panutan terbesar kita, suri tauladan terbaik kita, Muhammad ibnu Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga besar beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa kabar, Bu? Bi khair, Masya Allah. Oh, bahasa Arab sekarang, bahasa Arab. Oh, Masya Allah. Bi khair, alhamdulillah. Jadi begini ya ibu-ibu. Enggak gitu juga ya. Masya Allah, apa-apa ya. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Ibu, kembali Allah pertemukan kita di sini dalam rangka duduk-duduk sesaat, ngadem sambil ngaji ya, Masya Allah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita keridhaannya, rahmatnya. Dan juga Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha la yuhibbu kulla rajulin alimin bi amri dunya wa jahilin bi amril akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang cerdas dalam perkara dunia saja, namun bodoh dalam perkara agamanya. Jadi ibu sekalian, kita boleh belajar ilmu dunia, tapi jangan sampai sempatnya hanya untuk belajar ilmu dunia. Ya, tidak sempat ke majelis ta'lim. Ya, luangkan waktu untuk menuntut ilmu syar'i, belajar ilmu agama. Karena menuntut ilmu syar'i, belajar perkara agama Islam, hukumnya wajib bagi masing-masing individu muslim. Mudah-mudahan Allah juga melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ibu-ibu sekalian, di siang hari ini insya Allah kita akan mengkaji masih pembahasan seputar wudhu ya Ibu. Di pertemuan sebelumnya alhamdulillah telah kita kaji hal yang berkenaan dengan syarat sah wudhu. Ya, syarat sah wudhu, yang mana di buku panduan kita tertera syarat sah wudhu ada berapa, Ibu? Iya, nyari itu halaman berapa sih? Halaman berapa ya? Kemarin. Nih ya, halaman berapa, Bu? Halaman berapa? Halaman 84 yang 84 yang punya PDF-nya atau bukunya, lihat halaman 84. Ibu, syarat itu kan sesuatu yang harus dipenuhi di luar ibadah. Maka diantara syarat sahnya wudhu adalah niat. Ya, dan yang kita pilih pendapatnya bahwa niat itu kata para ulama tempatnya di mana? Tempatnya di hati. Ya, kita tidak melafazkan dengan lafaz apapun
Wallahu a'lam. Baik, ini disepakati oleh para ulama. Syarat yang kedua apa Ibu? Mengucapkan apa? Tasmiyah atau ucapan bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim ya Bu, tapi tasmiyah. Tasmiyah itu bismillah aja ya. Nggak pakai aja ya. Bismillah doang, nggak pakai doang gitu ya terus ya. Bismillah. Dan ini di pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan, diperdebatkan oleh para ulama. Para ulama berselisih pendapat dalam masalah hukum baca bismillah sebelum wudu. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan syarat, ya harus, nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka wudunya tidak sah. Namun kalau kita memilih pendapat bahwa bismillah itu hukumnya sunnah, maka tidak mengapa ketika seseorang berwudu tanpa mengucapkan bismillah, dan keterangannya telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Sudah saya diktekan alasan-alasan kesunnahan mengucapkan bismillah. Ya, tidak wajibnya mengucapkan bismillah. Ya, mudah-mudahan tulisannya masih ada, masih bagus, belum buyar kemana-mana, bukunya belum ganti, mudah-mudahan Bu ya. Masih ada ya. Baik, sekarang kita masuk Ibu ke pembahasan selanjutnya, yaitu hal-hal yang fardu. Hal-hal yang fardu dalam wudu. Ini di PDF saya ada salah ketik nih Bu, di PDF yang saya ya, di halaman 85. Tulisannya di buku PDF saya, hal-hal yang fardu atau najis. Di sama ya, ini coret Bu, najisnya coret Bu. Ya, yang nerjemahinnya ngantuk. Hal-hal yang fardu, maksudnya bukan najis, wajib ya. Hal-hal yang fardu atau wajib dalam wudu. Kok najis? Ya namanya manusia ya Bu. Kayaknya yang nulis laki-laki sih. Selalu salah soalnya ya. Laki-laki kalau nggak salah, kalau nggak bener udah pokoknya serba salah. Hal-hal yang fardu atau wajib dalam wudu. Boleh juga Ibu kita katakan dengan istilah lain dalam kurung rukun wudu. Rukun wudu. Ya. Kalau sebelumnya kan yang sudah kita bahas tentang syarat sah wudu. Yang namanya syarat Ibu harus dipenuhi di luar atau di dalam ibadah. Bu, yang namanya syarat di luar atau di dalam? Di luar ibadah. Kita mau sholat nih, biar sholatnya sah gimana? Belum mulai sholat belum nih? Biar sholatnya sah kita harus wudu dulu, menghadap kiblat, menutup aurat, berdiri, masuk waktu sholat dan lain-lain. Belum masuk ke sholatnya, itu namanya syarat. Wudu juga sama, udah kita bahas syarat wudu. Nah sekarang kita masuk ke wudu. Agar wudu kita sah, kita harus melakukan apa saja. Itulah yang diistilahkan dengan hal-hal yang fardu atau faraidu al-wudu, hal-hal yang fardu atau wajib dalam wudu, atau diistilahkan dengan istilah yang lain rukun wudu. Apa itu rukun Ibu? Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi di dalam ibadah. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi di dalam ibadah. Saya ulang lagi, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi di dalam ibadah. Apabila tidak terpenuhi salah satu, baik sengaja atau tidak sengaja, maka ibadah tersebut batal.
Jangan pakai bahasa Arab nulisnya, Bu. Di rumah nggak kebaca, ustadznya lagian bahasa Indonesia mulu gitu ya. Saya senang bahasa Arab, Bu. Saya juga ngajar bahasa Arab juga. Saya ada majelis online buat guru-guru. Itu full berbahasa Arab 1 jam. Kalau mau dicoba, ayo silakan gitu, Bu. Langsung bubar. Besoknya langsung sepi yang hadir ya. Kelas tinggi ya. Baik, Ibu. Rukun itu adalah sesuatu yang harus apa tadi? Dipenuhi dalam ibadah. Kalau ketinggalan atau nggak dikerjain satu aja, mau sengaja, mau karena lupa, maka batal. Ibadah tersebut batal. Apapun ibadahnya, Ibu. Seperti misalkan sholat. Di antara rukun sholat adalah surah Al-Fatihah. Ada orang ketika sholat, dia sholat sendirian, padahal bukan jadi makmum. Kalau jadi makmum ada alasan nggak baca Al-Fatihah karena sedang menyimak bacaannya imam. Nah kalau dia lagi sholat sendirian, udah sendirian, bibirnya mingkem aja, baca di hati gitu loh. Hatinya baca, otaknya kemana-mana mikirnya, udah nggak sah, Bu. Karena dinamakan baca adalah bibir dan lidah bergerak. Ya, kalau ibu baca boleh dalam hati, nanti ibu bisa hatam Quran sehari 3 kali. Karena gini bacanya nih, kan gitu ya, cuma matanya aja. Dinamakan baca tuh bukan matanya aja, Bu, tapi bibir dan lidah bergerak. Dalam wudhu juga ada rukun-rukunnya. Kalau ketinggalan satu aja, mau sengaja, mau nggak sengaja, batal. Ya, jadi ketentuannya dalam ibadah demikian. Dan rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi di dalam ibadah. Sebelum masuk masjid, kita harus ngapain aja biar layak nih, pakai baju bagus, kan gitu, rapi-rapi, pakai skincare setengah botol, kan gitu kan, biar glowing nih mukanya. Pas masuk masjid, biar diterima sama orang masjid harus ngapain? Sopan, duduk, dengerin kajian, jangan nyender. Nggak apa-apa, nyender nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini misalnya, Bu, misalnya, maaf, misalnya ya, nggak apa-apa ya. Pas kajian jangan ngobrol, jangan main handphone gitu kan, dan lain-lain. Jadi kalau sebelum masuk masjid kita sebut syarat. Pas udah di masjid, biar diterima sama orang masjid harus beradab dan lain-lain, itu namanya rukun. Ya, dalam semua ibadah ada syarat, ada rukun. Taib. Nah, rukun wudu, Ibu, sebenarnya tertulis dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. Ya, surah Al-Maidah ayat 6. Di sini ada, di bukunya ada dituliskan ya. Dan kalau Ibu nanti merujuk ke Qur'annya langsung, itu ayat yang lumayan panjang. Ya, yang di kalimat-kalimat pertamanya berbicara seputar rukun-rukun wudu. Baik. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lihat di buku rukun wudu yang pertama sampai poin-poin selanjutnya ini merujuk ke firman Allah surah Al-Maidah ayat 6. Yang pertama adalah membasuh wajah. Membasuh itu istilah lain dari mencuci ya, Bu. Basuh, kalau Ibu dengar basuh berarti cuci. Yang namanya cuci, Ibu, itu jangan cuma usap aja. Usap tuh gimana? Basahin telapak tangan kemudian usap, itu namanya usap. Kalau basuh atau cuci itu harus ada air yang ngalir. Berarti Ibu nggak cuma basahin telapak tangan, tapi ambil air, basuh wajah. Apa arti basuh? Mencuci, berarti harus ada air yang ngalir. Ya, pernah viral di mungkin beberapa bulan atau tahun-tahun kemarin, tata cara wudhu bagi orang yang sedang menunaikan umroh di tanah suci, itu wudhu pakai spray, semprotan. Resikonya kalau pakai semprotan, Ibu, itu air cuma kayak nempel aja, kayak usap, nggak ada tetesan-tetesan yang jatuh. Ya, maka kalau sekiranya memang nggak darurat banget, mendingan ke kamar mandi deh, silakan ke toilet, perbarui wudhu. Nggak perlu pakai, memang jauh sih kamar mandinya ya, jauh. Yang atau tahan-tahan lah, usahakan jangan sampai kebelet, kan begitu. Kalau pakai spray nanti kayak cuma nempel doang, ditakutkan bukan termasuk basuh, bukan termasuk cuci, tapi masih kategori usap aja. Nah, untuk wajah diapain wajah? Usap apa basuh? Basuh atau cuci, ya mencuci wajah. Dalam Al-Quran sih cuma sampai wajah, Bu, tulisannya. Dalam surah Al-Maidah ayat 6 cuma wajah.
Tapi termasuk bagian dari wajah adalah kumur-kumur dan istinsyaq. Apa istinsyaq? Memasukkan air ke dalam hidung, yang sudah pernah kita bahas ketika kita membacakan hadis tentang cara wudhu yang dipraktikkan oleh siapa? Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Kan Utsman waktu wudhu gimana ibu awalnya? Yang pertama beliau ngapain? Kalau lupa berarti sampai sekarang belum wudhu sih kayaknya ibu. Bu jangan lupa, saya nggak bakal ngejebak ini. Jadi ibu jawab aja, salah nggak apa-apa. Bu, wudhu yang pertama ngapain bu? Mencuci kedua telapak tangan, hukumnya sunnah. Terus ngapain? Kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Nah dalam Al-Quran nggak ada bu kumur-kumur, nggak ada masukkan air ke hidung. Tapi kumur-kumur dan masukkan air ke hidung itu bagian dari cuci muka. Sebagian orang meyakini kumur-kumur nggak wajib, masukkan air ke hidung nggak wajib. Kita hargai pendapat itu, tapi pendapat yang kita pilih, termasuk yang ditulis oleh penulis kitab ini, memang benar kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung nggak ada di Quran surah Al-Maidah ayat 6. Tapi dari hadis ada. Kesimpulannya kata para ulama, termasuk cuci muka, termasuk basuh muka adalah kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Paham gak bu? Muter-muter gak sih penjelasannya? Tolong pahami saya bu. Ya, paham ya insya Allah ya. Jadi yang pertama membasuh wajah. Termasuk basuh wajah adalah kumur-kumur dan membersihkan hidung, yakni istinsyaq. Yang kedua, apa rukun wudhunya ibu? Mencuci apa? Kedua tangan sampai siku-siku, sampai siku, ya. Ini wajib atau rukun. Ya, wajib atau rukun yang kedua dalam wudhu, yaitu mencuci kedua tangan sampai siku. Kurang dari siku nggak boleh. Misalkan ada orang pakai baju panjang nih bu, kayak gini, pas dia mau wudhu, gulungnya cuma segini. Misalkan cuma segini, sikunya nggak kena, wudhunya tidak sah. Berarti harus maksimal bu. Ya, misalkan doang bu. Ibu jangan, saya aja yang buka maksudnya. Ibu jangan. Nanti keluar saya langsung. Ya. Nah ibu, sikunya, ya sikunya harus kelihatan, lebihin dikit untuk memaksimalkan. Ya kalau cuma segini, nanti nggak kena sikunya, wudhunya sah atau tidak? Tidak sah. Ya baik. Dan disunnahkan nanti menyala-nyala jari jemari. Kemudian rukun atau wajib yang ketiga apa ibu? Nih ini mengusap bukan membasuh atau mencuci. Ini usap. Mengusap seluruh kepala. Dalam Quran ibu yang disebutkan cuma kepala, daun telinga nggak disebutkan. Ya dalam Quran nggak disebutkan daun telinga, tapi Nabi kan praktekinnya nggak cuma usap kepala, tapi juga daun telinga. Maka termasuk bagian dari mengusap kepala adalah mengusap apa? Daun telinga. Dan yang dinamakan dengan usap adalah basahkan kedua telapak tangan, bukan diambil ya, diguyur palanya, enggak, basah nanti. Basahkan aja telapak tangannya, ya bukan juga begini bu. Ambil air, buang, enggak. Ada orang kalau wudhu gitu, ambil air, buang, baru usap kepala. Ya, enggak ada di antara tuntunan wudhu buang air, kan enggak ada bu. Maksudnya ambil, taruh lagi. Cuma buat ngapain? Basahin telapak tangan, kemudian usap ke kepala, yang sudah kita bahas pertemuan-pertemuan sebelumnya. Cara mengusap kepala gimana? Dimulai dari mana ibu? Dari tempat tumbuhnya rambut. Nggak usah dibuka, nanti kelihatan sama saya, nggak boleh ibu ya. Nggak usah, jangan ibu. Usap dari tempat tumbuh rambut sampai kemana? Belakang, ya ini tengkuk. Tengkuk itu artinya kepala belakang sebelum leher. Terus ke depan lagi kalau bisa. Ya ibu-ibu kan rambutnya panjang-panjang, ada yang sebetis, ada yang 1 meter rambutnya. Ya, kalau ibu ke depan lagi berantakan nanti rambutnya. Ibu-ibu boleh dikasih keringanan, cuma dari depan ke belakang, terus langsung usap kedua daun telinga aja. Kalau laki-laki ya depan, belakang, depan lagi. Itu yang Nabi SAW lakukan. Dalam Quran cuma ada usap kepala.
nggak ada usap daun telinga. Tapi kalau kita ditanya, Ibu, loh kok usap daun telinga? Kan di Quran cuma ada kepala doang lafadznya. Kita jawabnya gimana? Mengusap kedua daun telinga termasuk mengusap kepala. Paham Ibu ya? Jelas ya? Baik. Berikutnya yang keempat, membasuh. Membasuh berarti mencuci ya. Membasuh itu mencuci. Mencuci apa Ibu? Kedua kaki sampai kedua mata kaki disebutkan dalam Al-Quran. Ya, yang mana 4 poin ini sesuai dengan firman Allah surah Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين." Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, kalau kalian mau sholat, ngapain? Faghsilu wujuhakum. Pertama apa? Cucilah wajah-wajah kalian. Kok nggak ada kumur-kumur, nggak ada masukin air ke hidung? Gimana jawabnya, Bu? Kumur-kumur dan masukkan air ke hidung termasuk bagian apa? Cuci muka, cuci wajah. Ya, kemudian kata Allah Azza wa Jalla, kemudian cucilah apa? Tangan sampai mana? Sampai kedua siku. Kemudian usaplah kepalamu, tapi nggak ada lafaz telingamu di sini, Ibu. Gimana jawabnya? Usap telinga bagian dari mengusap kepala. Tayyib. Kemudian terakhir apa? Cucilah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Oleh para ulama disampaikan bahwa tata cara wudhu dalam surah Al-Maidah ayat 6 ini tata cara wudhu secara global, secara umum. Ya, sekali lagi, tata cara wudhu dalam surah Al-Maidah ayat 6 ini bersifat umum dan perinciannya wajib merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW, dan perinciannya wajib merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW. Ya, sekali lagi saya ulang yang ke-25 kalinya. Enggak 25 juga sih, 2,5 kali ya. Tata cara wudhu dalam surah Al-Maidah ayat 6 ini bersifat umum, bersifat global, mujmal. Dan perinciannya wajib merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Berarti Ibu, belum selesai ya? Udah belum, Bu? Masih nulis ya. Pakai bahasa Arab, pakai harokat dulu ya kan, lama kan? Ibu, berarti Quran dan hadis tidak boleh dipisah-pisah. Ya, Quran dan hadis nggak bisa dipisah, Bu. Ya, kita nggak cuma mencukupkan dengan Quran aja, tapi juga harus merujuk kepada apa? Hadis. Karena Quran datang secara umum, sedangkan hadis adalah syarahnya, penjelas dari Al-Quranul Karim. Ya. Jadi nggak boleh, Bu, misah-misahin antara Quran dengan hadis, ya, karena kedua-duanya sama-sama berkaitan. Kalau ada yang bertanya, Ibu, misalkan berarti maaf banget, berarti Quran nggak sempurna dong? Gimana jawabnya, Bu? Ada yang nanya ke Ibu nih, Ibu, berarti kalau harus merujuk ke hadis, Quran belum sempurna dong, Bu? Gimana, Bu? Yang pertama, jewer dulu orangnya. Kamu ya, sembarangan ngomongnya. Jawabannya gimana, Bu? Bukan tidak sempurna, tapi Quran Allah turunkan secara umum, dan Allah wahyukan juga kepada Nabi agar Nabi menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Karena kalau di Quran dilengkapin semuanya, Bu, sekali lagi nih,
Kalau Quran dilengkapin semuanya secara rinci, nanti ketika Nabi berbicara orang Arab nggak mau denger. Paham nggak Bu? Maunya Quran aja, ngapain kami harus nyimak engkau wahai Muhammad, di Quran ada semua. Jadi Quran secara umum, sedangkan Nabi yang menjelaskan ayat ini berbicara tentang ini, cara sholat begini. Dalam Quran Ibu, perintah sholat ada, bahkan banyak. Tapi sholat itu harus ada rukunya, pas ruku baca apa, i'tidal baca apa, subuh berapa rakaat, zuhur berapa rakaat, ada nggak dalam Quran? Ada nggak Bu? Ibu kan insya Allah udah biasa menghatamkan Quran lah. Biasa nggak sih? apa saya asal nebak ini Bu? Suuzon jangan-jangan ya. Ibu kan udah biasa menghatamkan Quran. Sedikit banyak Ibu mungkin pernah baca sekilas lah. Perintah sholat dalam Quran ada nggak Bu? Ada nggak? Ada. Jumlah rokaatnya ada nggak Bu? Nggak ada. Nggak ada. Kemudian syarat-syarat sholat, rukun-rukunnya apa aja, pembatal-pembatalnya, sebagian mungkin ada dalam Quran. Dengan perinciannya di Quran saja nggak ada. Berarti kita harus merujuk kepada sabda-sabda Nabi SAW, karena semua yang Nabi terangkan berkenaan dengan syariat ini bukan dari hawa nafsu Nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Muhammad itu tidak berbicara dengan hawa nafsu. Tapi yang beliau sampaikan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Nah, jadi untuk Al-Qur'an datang secara umum, ada perintah-perintah apa, penjelasannya gimana, perinciannya gimana, harus merujuk kepada apa Ibu? Hadis. Kalau sekarang kita di zaman sekarang nih masih kurang lengkap juga Bu. Kalau cuma Quran dan hadis, tapi harus apa tambahannya kira-kira? Nih Ibu dihadapkan, Ibu nih Quran ya, jebret. Ibu nih hadis nih Sahih Bukhari misalkan, jebret. Ayo Ibu tolong jelasin ke saya fikih wudu. Gimana caranya? Ini Quran, ini Sahih Bukhari. Bisa nggak Bu neranginnya? Nggak bisa. Butuh apa Ibu? Butuh belajar. Belajar sama siapa? Sama Ustadz. Ustadz siapa? Enggak Ustadz siapa? Itu mah terlalu rinci ya. Sama saya lah. Ibu harus belajar dengan para guru. Berarti apa kalau zaman sekarang? Nggak cuma Quran dan hadis, tapi Quran dan hadis sesuai pemahaman para ulama. Ya, kalau dulu sih istilahnya gini Bu, Quran, hadis sesuai pemahaman para sahabat. Ya, jadi kita mau tahu nih penjelasan tentang hadis ini, kita lihat pendapatnya para sahabat. Ya, kalau sekarang tambahin lagi, nggak cuma firman Allah, hadis Nabi dan perkataan sahabat, tapi penjelasan para ulama, penjelasan para guru, penjelasan ustadz-ustadz dan lain sebagainya. Oleh karena itu Ibu, kalau misalkan seseorang langsung otodidak, buka Quran, mau tahu, belajar sendiri, kata para ulama, kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Ya, kelompok-kelompok sesat yang mengaku sebagai kelompok Islam, yang mereka mengajak kepada pintu-pintu jahanam, mereka juga punya dalil dari Quran, dari hadis. Contoh misalkan Ibu, ada sebuah kelompok yang meyakini kalau sudah kenal dengan Allah nggak usah ibadah lagi. Ya, karena ada firman Allah surah Al-Hijr ayat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Kalau kamu udah yakin banget tentang Allah, berarti kamu udah nggak wajib ibadah. Pertanyaannya Ibu, ayatnya ada nggak? Ibu, ayatnya ada nggak? Ada ayatnya. Ayatnya bohong nggak sih? Nggak mungkin. Ayatnya benar, tapi ya pemahamannya, penerapannya batil. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkomentar tentang orang-orang Khawarij, kelompok yang membangkang kepada beliau di zaman beliau. Kan ada orang-orang Khawarij yang keluar dari pemerintahan Ali, bahkan menganggap Ali bin Abi Thalib kafir Ibu. Nah, mereka pakai dalil dari Quran.
Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haq urida bihal batil. Kalimat yang hak, yang benar, tapi tujuannya untuk kebatilan. Ya, untuk menghalalkan hawa nafsunya, dia pakai dalil, Bu. Ini dalilnya sih nggak salah, tapi pendalilannya, penerapannya yang salah. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, terkait masalah wudhu tadi, memang dalam Quran cuma disebutkan cuci muka, usap kepala, cuci muka, cuci tangan sampai siku, usap kepala, dan cuci kaki sampai mata kaki. Dalam Quran gak disebutkan kumur-kumur, masukkan air ke hidung, kemudian juga mengusap kedua daun telinga. Maka meskipun di Quran tidak ada, tapi bukan berarti wudhu hanya cukup di 4 tadi, karena kita wajib merujuk kepada apa? Hadis-hadis Nabi SAW. Makanya ibu, Nabi SAW juga pernah bersabda, aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengan Quran. Yang semisal dengan Quran maksudnya hadis. Jadi hadis-hadis itu wahyu juga dari Allah. Cuma bedanya hadis itu teksnya, lafadznya dari lisan Nabi SAW. Secara hukum, secara tafsiran dari Allah juga. Maka kita nggak boleh memisah-misahkan antara Quran dan hadis, juga ditambahkan dengan penjelasan dan pemahaman dari para ulama. Tayyib. Jelas ibu? Dan masih ada lagi poin-poin yang berkenaan dengan rukun wudu ya, di poin-poin selanjutnya nanti ada. Kita baca dulu keterangan selanjutnya. Adapun berkumur-kumur dan istinsyak. Apa itu istinsyak ibu? Masukkan air kemana? Ke dalam hidung. Nanti ada ngeluarinnya bu. Itu diistilahkan dengan istinthar. Masukinnya istinsyak, keluarnya istinthar. Kemudian tsar, thar. Masukin air ke hidung istinsyak, keluarin air dari hidung istinthar. Yang masih bingung istighfar. Apa sih susah istighfar ya. Istinthar, ya, istinthar. Itu mengeluarkan air. Jangan istighfar tulisnya bu, beneran istighfar nulisnya ya. Karena yang namanya air kan dikeluarin lagi. Pasti dikeluarin lagi bu, kan masukin ke hidung nggak mungkin tertelan kan, nggak mungkin, pasti keluarin lagi. Mengeluarkannya diistilahkan dengan istinthar. Tayyib. Adapun berkumur-kumur dan istinsyak, yakni memasukkan air ke dalam hidung, termasuk bagian dari wajah, sehingga wajib dilakukan karena Allah telah memerintahkan dalam Al-Quran yang mulia untuk membasuh atau mencuci wajah. Di samping itu telah sah dari Nabi SAW bahwa beliau rutin terus-menerus, nggak pernah ninggalin sekalipun. Beliau selalu berkumur-kumur dan istinsyak setiap kali berwudu, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh seluruh sahabatnya yang meriwayatkan dan menerangkan tata cara wudu Nabi SAW. Sehingga secara keseluruhan itu menunjukkan bahwa membasuh wajah yang diperintahkan di dalam Al-Quran meliputi apa ibu? Berkumur-kumur dan istinsyak. Yakni dari Quran memang benar cuma muka aja, tapi Nabi secara praktek selalu kumur-kumur dan istinsyak. Meskipun ibu ada, ya kita akui ada sebagian ulama berpendapat kumur-kumur tuh nggak wajib dalam wudu. Kita hargai pendapat itu. Silang pendapat di kalangan para ulama memang ada. Kita akui ada ulama berpendapat kumur-kumur dan istinsyak tuh nggak wajib dalam wudu. Yang wajib tuh cuci mukanya. Alasannya apa bu? Kira-kira alasan mereka? Karena dalam Quran cuma apa? Cuci muka. Dalam Quran disebutkan cuma cuci atau membasuh wajah aja. Ya kita hargai pendapat tersebut. Kita mengikuti pendapat yang mengatakan cuci muka termasuk diantaranya adalah
kumur-kumur dan istinsyak. Kata penulis tadi, karena Nabi nggak pernah ninggalin. Nabi selalu merutinkan. Mau beliau lagi sakit atau lagi musim panas airnya hangat, lagi musim dingin airnya dingin banget, Nabi tetap kumur-kumur dan istinsyak. Ibu, kalau sekiranya kumur-kumur itu sunnah, Nabi pasti sesekali meninggalkannya. Seperti nanti juga ada pembahasannya Ibu, masalah berurutan. Kita kan urutan ya, wajah, tangan gitu kan. Nah, dalam hadis yang lain Nabi pernah ketika wudhu enggak berurutan, Bu. Berarti berurutan itu nanti hukumnya sunnah menurut pendapat penulis kitab ini. Yani kalau ada suatu perbuatan yang Nabi kadang-kadang tinggalkan, sekali lagi, ada perintah. Sekiranya ada perintah yang Nabi kadang-kadang tinggalkan, maka menunjukkan perintah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Sama juga kayak larangan, Bu. Kalau ada larangan yang Nabi larang, nggak ada ancamannya, Nabi pernah sesekali seperti melanggarnya, berarti larangan tersebut hukumnya apa? Makruh. Kok sunnah, Bu? Mana ada larangan yang sunnah, Ibu? Ibu, tanggal berapa sih ini? Ya, tanggal muda padahal. Ulang, Bu. Ulang ya, ulang biar rapi. Kalau ada larangan nggak ada ancamannya, Bu, kayak ancaman azab atau apalah ancamannya. Ada larangan, nggak ada ancamannya, dan Nabi sesekali melanggarnya, berarti larangan tersebut hukumnya apa? Makruh, nggak sampai haram. Ya, begitu kaidahnya. Apapun contohnya nanti, misalkan Ibu mendapati ada larangan dari Nabi, janganlah kalian A, B, dan C, tapi kok nggak ada ancamannya nih. Ya, ancamannya apa kira-kira, kan begitu. Maka larangan tersebut sekurang-kurangnya hukumnya makruh, nggak sampai haram. Perintah juga sama, Nabi perintahkan lakukanlah A, B, dan C, tapi Nabi sendiri kadang-kadang meninggalkannya, berarti perintah tadi hukumnya apa? Sunnah. Ya, meskipun memang hukum asal daripada perintah adalah wajib, tapi bisa menjadi sunnah kalau Nabi sesekali meninggalkannya. Untuk kumur-kumur dan istinsyak, Ibu, Nabi nggak pernah meninggalkannya. Berarti kumur-kumur dan istinsyak di sini perintahnya, hukumnya bukan sunnah, tapi apa? Wajib. Meskipun Ibu kesulitan untuk kumur-kumur, misalkan lagi sariawan atau lagi lagi airnya lagi panas banget, airnya atau dingin banget, buat kumur-kumurnya ngilu kan gitu, tetap paksakan, Bu, meskipun cuma sekali minimal. Ya, karena basuhan sebanyak 3 kali ini hukumnya sunnah. Yang wajibnya minimal sekali. Tapi sekali harus bagus ya. Sekali itu harus bagus, harus sempurna. Nggak mesti 3 kali terus, boleh kadang-kadang sekali, boleh kadang-kadang 2. Ya, yang lebih sempurna 3 kali. 4 haram, nggak boleh, kata Nabi SAW. Yang lebih daripada itu maka dia telah zalim, ya, dan telah berbuat dosa, yakni dosa pemborosan dalam penggunaan air. Baik. Kemudian Ibu, berikutnya lagi pula ada sabda Nabi di halaman 86 paling atas ya, paragraf kedua. Lagi pula ada sabda Nabi SAW yang memerintahkan untuk berkumur-kumur dan istinsyak, yakni memasukkan air ke dalam hidung. Nabi SAW bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir." Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka masukkanlah air kemana, Ibu? Ke hidungnya, lalu apain? Keluarkanlah. Liyastanthir, istinsarlah. Perintahnya ada. Perintah masukkan air ke dalam hidung ada dalam hadis. Di Quran memang nggak ada, dalam hadis ada. Juga sabda Nabi SAW, "Wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaiman." Bersungguh-sungguhlah, yakni makna baligh, mubalaghah, berlebihanlah kamu dalam beristinsyak. Apa tadi makna istinsyak, Ibu? Masukin air ke hidung, kecuali kalau kamu sedang apa? Sedang puasa, ya. Juga dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idza tawadda'ta famadmid."
apabila kamu berwudu maka hendaklah apa? Berkumur-kumur. Dalam Quran kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung nggak ada lafadznya. Ternyata dalam hadis perintahnya ada. Secara praktek rutin Nabi nggak pernah ninggalin. Kesimpulannya kumur-kumur dan istinsyak itu wajib, atau istilah lainnya rukun. Itu pendapat yang kita pilih. Kalau orang meninggalkan dengan sengaja maupun lupa, batal wudunya. Ya, pas wudu langsung cuci muka, nggak kumur-kumur, nggak masukin air ke hidung. Ya, mulutnya belum basah nih, rasa baksonya masih ada nih kan gitu misalkan. Mukanya basah tapi rasa baksonya masih ada, wudunya tidak sah. Kalau tidak sah ibu, maka harus diulangin. Ya, meskipun lagi-lagi kembali saya ingatkan ibu, ada ulama berpendapat kumur-kumur itu sunnah, ada memang, kita hargai pendapat itu. Tapi kita memilih pendapat yang mengatakan kumur-kumur dan istinsyak itu wajib atau rukun dalam wudu yang nggak boleh kita tinggalkan. Kecuali kalau kita sedang berpuasa, kata Nabi SAW, berlebihanlah kamu ketika istinsyak, kecuali ketika engkau sedang berpuasa. Karena kalau lagi puasa jangan berlebihan istinsyaknya, takut tertelan. Takutnya kalau lagi puasa kumur-kumur atau istinsyak 3 keluarnya 1 bu, 2-nya keminum ya. Jangan berlebihan. Baik, seputar keterangan ini ibu, boleh ada yang mau tanya dulu, silakan sebelum kita lanjut. Ada yang mau nanya gak? Pas di rumah rencana nanya bu, udah rencana. Nyampe sini hilang, boleh silakan foto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau apa? Oh baik, bagus sekali, masya Allah. Ibu pernah baca-baca gitu kan? Ada hadis larangan mengikat rambut ketika sholat. Nah, ada beberapa, nanti sih ya sebenarnya ada bab khusus larangan-larangan dalam sholat ibu, tapi larangan-larangan yang dimaksud nanti terbagi 2. Ada yang haram membuat sholat jadi batal, ada yang sifatnya makruh aja. Di antara larangan yang makruh adalah menggulung pakaian dan juga mengikat rambut. Dilarang oleh Nabi SAW. Alasannya apa, hikmahnya apa, wallahu a'lam, kita tidak tahu, tapi memang larangannya demikian. Nah, contoh konteksnya gulung baju, kalau laki-laki kan lengan bawah bukan aurat ya, tapi misalkan habis wudu nggak diberesin lagi bajunya, gulung baju begini ya, sholatnya begini. Atau ibu misalkan pakai baju panjang, luarnya jaket lah, yang ibu gulung jaketnya, misal cuma jaketnya doang, baju dalamnya mah tetap menutupi sepergelangan misalkan, tetap tidak diperbolehkan ya. Termasuk juga yang digulung misalkan bagian bawahnya digulung misalkan begitu, ini dilarang oleh Nabi SAW. Karena dulu seseorang yang menggulung pakaian ketika sholat, diantara tujuannya dia tuh nggak mau kalau bajunya kena pasir, kan lantainya masih berupa pasir, dia nggak mau kotor bajunya, makanya dising-singkan, digulung bajunya, dia takut kena pasirnya. Padahal pasir itu kan suci, tanah itu suci, nggak masalah. Begitu pula orang yang menguncir rambutnya, tujuannya karena dia nggak mau rambutnya nanti kena kotor ketika sujud, padahal nggak masalah. Bahkan ada larangan ibu, orang misalkan rambutnya panjang, poninya panjang, pas dia mau sujud kan banyak orang yang dinyingkirin dulu ya, menyingkirkan poninya dulu baru kemudian sujud ya. Padahal kalau dia sujud kehalangan rambut, sujudnya sah. Karena pendapat yang kita pilih nggak mesti menempelkan kulit jidatnya ke tempat sujud. Meskipun pendapat ulama yang lain harus nempelin kulit jidatnya, benar. Pendapat yang kita pilih tidak. Karena para sahabat pernah sujud di atas sorban-sorban mereka. Nah, di sini ketika ada suatu larangan dan Nabi nggak merincikan, maka hukum asalnya berlaku untuk kedua belah pihak, laki-laki maupun perempuan. Sama kayak cara sholat bu, tata cara sholat Nabi SAW. Nabi ketika sujud sendirian, pas sendirian bu ya, bukan kalau kita sholat berjamaah nih. Nabi pas sholat sendirian atau Nabi jadi imam, ketika sujud Nabi membentangkan tangannya, kemudian tidak merapatkan paha dengan perutnya. Jadi sujudnya tuh agak lebar bu. Kalau sendirian bu ya, kalau ibu lagi berjamaah jangan lebar-lebar,
habis salam nanti berantem ya Bu. Gini sujudnya ya. Sampai-sampai anak kambing bisa molos dari tangan beliau. Ya lebar sujudnya begini. Pas sendirian Bu, nggak begini nggak. Ya tapi begini. Nah, kalau Nabi nggak merincikan, Nabi nggak menginfokan perinciannya, hukum asalnya gerakan tersebut berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Ya, tapi lebarnya nggak lebar banget kayak orang push up gitu loh, nggak juga. Maksudnya nggak terlalu menyempit gini Bu. Ya agak lebar kan. Ya, jadi untuk telapak tangannya sejajar dengan daun telinga atau pundak. Jadi nggak begini banget. Ya, kan ada orang begini. Malah ada lagi yang kayak nyomot sesuatu gini Bu. Dia nyomot apa ini? Ya, pas sujud Bu ya, pas sujud. Nah, kata orang-orang kalau perempuan tuh harus begini sujudnya, jangan dilebarin tapi begini. Secara hadisnya nggak ada. Secara arahan ulama ada. Ulama mengarahkan perempuan zaman dulu. Kan zaman dulu ibu pakaiannya nggak serapi sekarang. Zaman dulu kan kalau dibuka begini kelihatan auratnya. Kalau zaman sekarang kan perempuan bajunya udah safety lah, udah aman. Mau gaya apa aja nggak kelihatan gitu loh. Malah ada yang terbaru gamis buat jogging juga ada Bu. Ibu mau jogging gaya apa juga nggak bakal kelihatan. Betisnya, belahannya nggak bakal kelihatan, aman. Nah karena ibu udah pada rapi sekarang, bajunya udah bagus-bagus, sujudnya samain kayak laki-laki. Jadi perintah dan larangan hukum asalnya berlaku untuk laki-laki maupun perempuan sampai ada dalil yang mengecualikannya. Nah begitu pula untuk masalah sholat, sekiranya ibu nggak risih dan nggak masalah, biarkan terurai rambutnya. Tapi kalau sahih benar. Tapi kalau misalkan gara-gara rambutnya nggak dikuncir, pas ruku atau sujud kemana-mana tuh rambutnya tuh. Nah, rambutnya udah sekaki kan istilahnya kan. Kalau dia kan keluar sedikit gitu kayak gini. Benar Pak. Gimana Ibu? Benar kan udah ada mukena kan. Malah sekarang udah ada kayak apa dalaman mukena namanya? Iya, saya kebetulan nggak pakai jadi saya nggak tahu. Pakai juga pakai ya. Ciput ya namanya ya. Bukan bandana bukan. Salah juga kan saya asal nyebut. Ya udah suka-suka saya. Bandana ciput ya. Pakai ciput kan rambutnya jadi rapih Bu. Ya kan nggak terurai kemana-mana. Jadi nggak perlu diikat. Kalau diikat Ibu, diikat nih apalagi yang rambutnya panjang, diikat semuanya dibikin konde, nonjol Bu palanya sini nih. Ya ada tonjolan di kepala. Ini termasuk menceplak aurat juga. Ya, apa nama istilahnya tuh yang tonjolan di sini Bu ya? Ya gitulah pokoknya. Ya apalah namanya begitu. Ya itulah pokoknya namanya. Jadi jangan terlalu meninggi Bu. Nanti Ibu terceplak kepalanya. Kan kepala bagi perempuan aurat. Nah terus bagaimana kalau ibu udah berusaha pakai ciput tadi, berusaha biar rambutnya nggak kelihatan, pas sujud atau ruku ada beberapa helai yang kelihatan, kalau nggak sengaja dan ibu nggak tahu sangat sah sholatnya aman. Ya biasanya sih pas lagi ruku ada ujung rambutnya yang kelihatan, misalkan begitu, atau lagi sujud nanti rambut di atasnya juga kelihatan, nggak sengaja karena ibu kan pas sholat nggak ngaca juga kan, itu ini kaca nih ibu sholat gitu kan, kayaknya nggak banget gitu loh kan, nggak, kata Ustadz harus sejajar sama pundak, oh ini sejajar ya kan, nggak perlu juga pakai cermin ibu nggak tahu sholatnya sah ya. Tapi kalau sekiranya ibu tahu segera ditutupi, nggak masalah, tayyib ya gitu Bu ya, jelas ya. Baik, silakan boleh. Iya. Sebenarnya nggak ada keharusan kulit kita harus nempel ke lantai. Lafadznya kan menempelkan 7 anggota tubuh ketika sujud, tapi nggak ada kemestian harus kulitnya yang nempel. Nabi SAW bersabda, aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota. 1, yang pertama jidat dengan hidung. Jadi kalau sujud jangan jidatnya aja, hidungnya enggak. Ya kalau yang mancung langsung nempel kan gitu. Kalau yang non mancung kan ngambang gitu loh. Ya. Enggak ngambang juga sih Bu. Jidat dan hidung. 1. Kedua dan ketiga, kedua telapak tangan. Kemudian
4 dan 5 kedua lutut, 6 dan 7 kedua ujung kaki. Anggap ini kaki, Bu. Nggak mungkin dong kaki saya asli saya angkat. Anggap ini kaki, Bu. Kaki, Ibu ketika sujud jangan ngambang gini jarinya. Tidak, jangan ngambang. Semua kelihatan, Bu, ya. Jangan ngambang, tapi ditekan. Ujung kakinya menghadap ke arah kiblat. Ya, ditekan, Bu. Jangan ngambang begini, tidak, tapi ditekan. Ya. Dibengkokin kakinya. Ya, biar nanti menghadap ke arah kiblat. Jangan ngambang. Bengkokin sampai kertek lah pokoknya. Belum kertek, kata Ustaz, belum kertek. Karena kalau ngambang, Bu, kalau ngambang itu belum sujud namanya. Lagi saya ulang, Bu. Kata Nabi, kita diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota. Pertama apa tadi? Jidat dan hidung. 2 dan 3, kedua telapak tangan. Ibu, kedua telapak tangan tuh ini ya. Bukan begini nih. Bukan juga begini. Nyomot apa ini, Bu? Ya? Enggak begini, tapi begini. Telapak tangan semuanya kena kulitnya. Kena ke tempat sujud, ya. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5 kedua lutut, 6 dan 7 kedua ujung jari kaki, mesti ditekan. Nanti Ibu terserah mau dibuka begini kakinya, mau dirapatkan sama-sama boleh. Yang nggak boleh kakinya ngambang, itu yang nggak boleh. Kan ada, Bu, orang sujud kayak gitu ada, saya pernah lihat. Jadi kakinya begini nih, numpuk begini, bukan begini, tapi gini numpuk begini. Ada. Mungkin dia mau persiapan duduk antara 2 sujud kan, tapi dia nggak nyempurnakan kakinya dulu. Ini kekeliruan. Ya, dan sekiranya Ibu jidatnya kehalangan ciput, kehalangan sajadah, sangat nggak masalah, karena para sahabat dahulu sujud di atas sorban-sorban mereka. Pas di musim panas kan tanahnya panas juga, maka mereka lapisi dengan sorban. Kalau zaman sekarang orang sholat pada bawa sejadah sendiri. Ya, sejadah buat kepala aja itu boleh, silahkan, nggak masalah. Jelas, Bu, ya? Paham ya? Ada lagi yang lain, silahkan tanya, boleh? Ya, boleh. Salaman dengan menantu laki-laki kita, ya. Ibu-ibu salaman dengan sebuah makhluk bernama laki-laki. Ya. Ibu salaman dengan laki-laki siapapun, mau itu suami atau mungkin yang mahram-mahram lain, ya, anak, abang, ayah, termasuk menantu, termasuk nempel ke laki-laki yang haram karena nggak sengaja tempelan. Ini juga pembahasan yang ada silang pendapat di kalangan para ulama. Kita menghargai pendapat ulama-ulama yang mengatakan batal, Bu, ya, kita hargai. Ya, tapi kami memilih pendapat yang mengatakan tidak batal. Kenapa tidak batal? Dengan beberapa alasan. Yang mengatakan batal, Ibu, merujuk kepada firman Allah surat, bentar, Bu, saya cariin ayatnya. Jadi uniknya ayatnya satu, pemahamannya beda-beda, Masya Allah. Di surah An-Nisa ayat 43. Surah An-Nisa ayat 43. An-Nisa surat keberapa? Surat keempat, ya, ayat 43. Halaman Qur'annya halaman 85, ya. Untuk Quran standar Madinah dan Quran Android juga sama, halaman 85. Ini ayatnya panjang, Ibu, berkenaan juga dengan fikih wudu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, terjemahannya Ibu lihat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Ini udah dihapus hukumnya, Bu. Dulu masih boleh kan minuman keras, yang gak boleh itu sholat sambil mabuk. Dulu minuman keras kan masih halal. Jadi kalimat ini udah dihapus hukumnya. Jangan lagi diambil kesimpulan, oh mabuk boleh, yang penting bukan pas sholat, gitu ya. Udah dihapus hukumnya. Dan janganlah kalian menghampiri masjid ketika kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar lewat jalan saja.
sebelum kalian mandi terlebih dahulu. Adapun jika kalian habis buang air, jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan, di perjalanan nggak ada air bu, atau habis buang air, atau menyentuh siapa? Menyentuh perempuan dan nggak ada air, maka boleh bertayamum. Kata Allah di sini ibu, kalau kalian lagi sakit atau habis buang hajat atau di perjalanan dan nggak ada air, atau menyentuh perempuan dan nggak ada air untuk wudhu, boleh tayamum. Berarti buang air dan menyentuh perempuan ini pembatal wudhu, kata pendapat sebagian ulama. Tapi ulama yang lain, termasuk diantaranya Abdullah ibnu Abbas selaku pentafsir Al-Quran, beliau menafsirkan nyentuh perempuan di sini bukan nyentuh begini, tapi ini kalimat kiasan dari apa? Bercampur, berhubungan. Jadi makna kalian menyentuh perempuan di sini ketika kalian habis hubungan suami istri, mau mandi nggak ada air, boleh apa? Tayamum. Bukan nyentuh begini. Tapi Allah menyebutkan lafaz jima atau bercampur dengan kata kiasan, sentuh perempuan. Kan begitu. Maka di sini ini unik bu, masya Allah para ulama ya. Dalilnya satu, ini dalilnya, tapi pemahamannya beda-beda. Ada yang mengatakan oh nyentuh berarti batal. Ada yang mengatakan nyentuhnya bukan nyentuh gini nih, tapi nyentuh maksudnya bercampur dengan bercampur suami istri. Dalam hal ini pendapat yang saya pilih, bersentuhan laki-laki perempuan kemudian istri kepada suaminya atau menantu salim ke mertuanya misalkan, ini tidak membatalkan wudhu berdasarkan ayat ini. Ini bukan artinya menyentuh tapi bercampur. Yang kedua alasannya, Nabi dan para sahabatnya udah biasa kalau mau ke masjid mereka mencium istri-istri mereka. Nyium gimana? Nempel gak? Kalau COVID jarak jauh nyiumnya gitu loh, nyium online kan gitu istilahnya bu. Yang ketiga alasannya, suatu malam Aisyah radhiyallahu anha pernah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi, Aisyah meraba-raba keberadaan Nabi, kok tumben Nabi nggak ada di kamar. Sampai ke Masjid Nabawi bu, jauh banget yang raba-rabanya sampai ke masjid. Nggak jauh kan, buka pintu udah masjid. Tangan Aisyah nempel ke telapak kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangan Aisyah nempel ke telapak kakinya Nabi SAW. Nabi lagi sujud. Kalau menempel itu membatalkan wudhu, Nabi ketika sujud harusnya apa? Membatalkan sholatnya, membatalkan sholatnya, ulang wudhunya dan ulang sholatnya. Tapi Nabi meneruskan sholatnya, menunjukkan bahwasanya nempel yang dimaksud di sana bukan nempel begini, tapi jima. Jelas bu ya? Paham ya? Baik. Baik ibu, cukup mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mencerahkan. Barakallahu fiikunna wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.